Psikoterapi, konseling, dan coaching merupakan 3 bentuk intervensi yang berpusat pada manusia dan seringkali disalahartikan sebagai istilah yang dapat dipertukarkan. Padahal masing-masing bidang memiliki landasan teoretis, tujuan utama, serta konteks aplikasi yang berbeda. Memahami perbedaan dan persamaannya tidak hanya penting bagi praktisi, tetapi juga bagi klien atau individu yang mencari bantuan. Dalam video kali ini, saya akan menguraikan definisi pendekatan yang dipakai, orientasi tujuan, serta situasi di mana mereka paling tepat diterapkan. Mari kita mulai sekarang. Psikoterapi merupakan suatu proses interaktif yang melibatkan seorang profesional terlatih, biasanya psikolog klinis, psikiater, atau terapis berlisensi, yang membantu individu, pasangan, atau kelompok mengatasi masalah emosional, kognitif, dan perilaku yang bersifat klinis atau patologis. Pada dasarnya, psikoterapi berlandaskan pada teori-teori psikologi modern seperti psikoanalisis, psikologi perilaku, kognitif, humanistik, serta pendekatan integratif yang menggabungkan elemen-elemen tersebut. Proses terapi biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang, tergantung pada kompleksitas masalah dan tujuan yang ditetapkan bersama. Psikoterapi menekankan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan, eksplorasi masa lalu, serta transformasi pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif. Karena sifatnya yang klinis, psikoterapi umumnya diterapkan pada gangguan mental yang telah terdiagnosis, seperti depresi mayor, gangguan kecemasan, trauma, skizofrenia, atau gangguan kepribadian, serta pada situasi krisis emosional yang signifikan. Konseling adalah bentuk intervensi psikososial yang berfokus pada membantu individu mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, permasalahan interpersonal, atau tantangan adaptif yang belum mencapai tingkat klinis yang memerlukan diagnosis psikopatologis. Konselor, baik itu konselor sekolah, konselor pekerjaan, konselor keluarga, atau konselor pernikahan, biasanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang konseling atau psikologi, namun tidak selalu memegang lisensi klinis seperti terapis. Pendekatan konseling lebih berorientasi pada solusi, berlandaskan pada teori seperti konseling humanistik, sistemik, atau pendekatan eksistensial yang menempatkan klien sebagai agen utama dalam proses perubahan. Konseling biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan psikoterapi, seringkali antara beberapa sesi hingga beberapa bulan, tergantung pada kompleksitas masalah dan tujuan yang telah disepakati. Fokus utama konseling adalah membantu klien mengidentifikasi sumber stres, mengembangkan keterampilan coping, serta memperbaiki pola komunikasi dan hubungan sosial. Coaching dalam konteks pengembangan pribadi maupun profesional adalah proses kolaboratif antara coach dan klien yang bertujuan mempercepat pencapaian tujuan spesifik, meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan potensi. Coach biasanya tidak memiliki latar belakang klinis, melainkan memiliki kompetensi dalam bidang manajemen, kepemimpinan, atau bidang khusus lainnya, serta telah menjalani pelatihan serta sertifikasi coaching, misalnya ICF atau EMCC. Pendekatan coaching bersifat futuristik dan berorientasi pada tindakan, mengutamakan penetapan tujuan yang terukur, pembuatan rencana aksi, serta evaluasi berkelanjutan. Coaching tidak berfokus pada penyembuhan gangguan psikologis, melainkan pada pengembangan kompetensi, pengelolaan perubahan, serta pencapaian hasil yang diinginkan, baik dalam karir, bisnis, kesehatan, maupun kehidupan pribadi. Proses coaching biasanya berlangsung dalam interval reguler, mingguan atau 2 mingguan, selama beberapa bulan, dengan durasi setiap sesi yang relatif singkat antara 30 hingga 60 menit. Meskipun ketiga praktek tersebut memiliki tujuan, metodologi, dan konteks aplikasi yang berbeda, terdapat sejumlah kesamaan mendasar yang membuat semuanya saling melengkapi. Pertama, ketiganya menekankan hubungan kolaboratif antara profesional, baik itu terapis, konselor, atau coach, dan klien, yang didasarkan pada kepercayaan, empati, dan rasa hormat.
Kedua, semua pendekatan mengandalkan keterampilan mendengarkan aktif, pertanyaan reflektif, serta pemberian umpan balik yang konstruktif untuk memfasilitasi kesadaran diri dan perubahan. Ketiga, dalam setiap proses terdapat fase penetapan tujuan yang jelas. Meski 3, 2, 1. Meski perbedaan muncul pada sifat tujuan tersebut, apakah bersifat klinis untuk mengurangi gejala, bersifat adaptif untuk menyelesaikan konflik, atau bersifat prestatif untuk mencapai target. Keempat, ketiganya dapat menggunakan teknik motivasi seperti motivational interviewing yang membantu klien menemukan alasan internal untuk berubah. Kelima, semua bidang berpegang pada kode etik profesional yang menekankan kerahasiaan, kompetensi, dan batasan profesional. Perbedaan paling menonjol terletak pada fokus konseptual masing-masing. Psikoterapi mengutamakan pemahaman mendalam tentang proses psikodinamik, patologi, dan mekanisme pertahanan mental. Tekniknya meliputi interpretasi, exposure, strukturisasi kognitif, atau rekonstruksi naratif. Konseling sebaliknya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis, seperti manajemen stres, resolusi konflik, atau perencanaan karir, dengan teknik yang lebih bersifat dialogis dan edukatif. Coaching tidak menyelami latar belakang psikologis, melainkan mengandalkan pertanyaan yang memicu refleksi, penetapan target SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, serta monitoring kemajuan melalui alat-alat seperti evaluasi kompetensi atau rencana tindakan. Dari sisi jangka waktu, psikoterapi dapat berlangsung bertahun-tahun bila diperlukan, sedangkan konseling biasanya lebih singkat, berkisar antara beberapa sesi hingga 6 bulan. Coaching berada di antara keduanya dengan durasi yang fleksibel namun cenderung terbatas pada periode proyek atau fase pengembangan tertentu. Terakhir, konteks aplikasi menjadi pembeda penting. Psikoterapi biasanya diterapkan di rumah sakit, klinik kesehatan mental, atau praktek pribadi yang menangani gangguan mental berat. Konseling lebih umum ditemukan di sekolah, universitas, organisasi non-profit, atau lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan kesejahteraan. Coaching di sisi lain banyak dijumpai di perusahaan, institusi pendidikan tinggi, atau dalam layanan pribadi yang berfokus pada pencapaian tujuan spesifik. Meskipun memiliki ruang lingkup masing-masing, ketiga bidang dapat berinteraksi secara sinergis dalam rangka memberikan layanan yang holistik. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan berlebih mungkin memerlukan psikoterapi untuk mengatasi akar patologi, kemudian melanjutkan konseling untuk mengembangkan strategi coping sehari-hari, dan akhirnya beralih ke coaching untuk meningkatkan produktivitas kerja serta mencapai tujuan karir. Pada tingkat organisasi, sebuah perusahaan dapat menyediakan layanan konseling Employee Assistance Program untuk membantu karyawan mengatasi stres, sambil menawarkan coaching kepemimpinan bagi manajer yang ingin meningkatkan efektivitas tim. Kolaborasi semacam ini menegaskan bahwa tidak ada satu pendekatan yang bersifat mutlak, melainkan pilihan tergantung pada tahap, intensitas, dan tujuan klien. Secara keseluruhan, psikoterapi, konseling, dan coaching merupakan 3 dimensi penting dalam bidang bantuan psikososial dan pengembangan manusia. Psikoterapi menonjolkan pendekatan klinis yang mendalam, bertujuan mengatasi gangguan mental yang serius melalui proses terapeutik yang terstruktur dan berjangka panjang. Konseling berfokus pada penyelesaian masalah adaptif dan peningkatan kesejahteraan dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan durasi yang lebih singkat dan teknik yang lebih praktis. Coaching di sisi lain mengutamakan pencapaian tujuan spesifik, peningkatan kinerja, dan pengembangan potensi dengan metode yang futuristik dan berorientasi tindakan. Meskipun berbeda, ketiganya berbagi prinsip fundamental berupa hubungan kolaboratif, empati, dan komitmen terhadap perubahan positif. Memahami perbedaan dan persamaan ini memberikan landasan bagi individu, organisasi, dan profesional untuk memilih pendekatan yang paling tepat sesuai kebutuhan, serta membuka peluang kolaboratif yang dapat memperkaya layanan bantuan psikologis secara keseluruhan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya.
Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.